Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Di pertemuan keempat ini, kita akan membahas materi tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, capaian pembelajaran dari pertemuan kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep pelatihan dan pengembangan tenaga kerja dengan mengetahui konsep dasar mengenai pelatihan dan pengembangan. Mahasiswa dapat melakukan pengembangan keilmuan secara praktis dengan membuat desain pelatihan dan pengembangan terkait peningkatan kompetensi dan karir karyawan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, eh, apa sih definisi ya ataupun pengertian dari pelatihan dan pengembangan? Di sini pelatihan ataupun training adalah proses sistematis yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan ataupun kompetensi karyawan dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya apa? Adalah tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan performa kerja karyawan dalam jangka pendek. Pelatihan biasanya dia berfokus pada kebutuhan saat ini dan terkait erat dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas karyawan. Terus di sini menurut Barry Disler 2015, pelatihan adalah proses yang berhubungan dengan pemberian instruksi kepada karyawan baru atau yang sudah ada tentang cara menjalankan pekerjaan mereka. Terus berikutnya itu yang kedua, pengembangan ataupun development. Pengembangan adalah proses pembelajaran jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menghadapi tugas-tugas di masa depan. Pengembangan tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis, teman-teman, tetapi dia juga mencakup peningkatan kemampuan kepemimpinan, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pengembangan karir secara keseluruhan. Menurut Warner dan Desimon 2011, pengembangan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan individu agar siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Baik, berikutnya perbedaan ya antara perbedaan utama pelatihan dan pengembangan. Di sini ada aspek ya, ada tujuan, fokus, jangka waktu, arah, dan contoh kegiatannya. Nah, perbedaan utama pelatihan dan pengembangan dari segi tujuannya, kalau pelatihan ini dia untuk meningkatkan keterampilan kerja saat ini. Nah, kalau untuk pengembangan sendiri, dia tujuannya untuk mempersiapkan individu untuk masa depan. Berikutnya, kalau untuk fokus di pelatihan itu biasanya dia fokus untuk keterampilan teknis dan praktis. Kalau untuk pengembangan sendiri, biasanya fokusnya kemampuan manajerial dan konseptual. Berikutnya apa lagi teman-teman? Yaitu jangka waktu. Ya, kalau untuk pelatihan sendiri biasanya jangkanya jangka pendek ya untuk waktunya. Untuk pengembangan sendiri biasanya jangka panjang. Terus untuk arahnya biasanya kalau untuk pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Kalau untuk pengembangan biasanya disesuaikan dengan potensi dan karir orang tersebut. Misalkan kalau untuk contoh kegiatan pelatihan ada workshop ya, pelatihan mesin, orientasi kerja dan lain-lain. Kalau untuk pengembangan contohnya misalkan pelatihan kepemimpinan, mentoring dan coaching. Nah, berikutnya kita lanjut tujuan pelatihan dan pengembangan. Di sini pelatihan adalah untuk tujuannya itu adalah untuk memecahkan masalah operasional. Di sini untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan agar dapat mengatasi kendala yang sering muncul dalam proses kerja. Misalkan contohnya seorang operator mesin di pabrik mengalami kesalahan saat mengoperasikan alat produksi. Nah, perusahaan menyelenggarakan pelatihan ulang ya ataupun refresh training untuk memastikan bahwa operator tersebut memahami prosedur kerja yang benar dan dapat mengurangi kesalahan dalam bekerja. Terus apalagi berikutnya itu adaptasi teknologi ya kalau di pelatihan itu tujuannya.
yaitu untuk membekali karyawan dengan keterampilan menggunakan sistem ataupun alat baru agar proses kerja itu tetap efisien. Ya, contohnya misalkan perusahaan mengganti sistem manual dengan software akuntansi berbasis cloud. Ya, bagian keuangan diberi pelatihan penggunaan software baru tersebut seperti Accurate ataupun SAP agar mereka mampu menginput dan mengelola data keuangan secara digital. Nah, yang kedua untuk pengembangan sendiri tujuannya yang pertama untuk meningkatkan produktivitas. Tujuannya adalah untuk mengembangkan soft skill dan kemampuan kepemimpinan agar karyawan dapat bekerja lebih efisien dan memotivasi tim. Contohnya misalkan supervisor ya, supervisor produksi ataupun staf produksi diberikan pelatihan time management dan time leadership agar mereka mampu mengatur waktu kerjanya dengan lebih efektif dan mengarahkan tim untuk mencapai target hariannya mereka. Terus yang kedua, tujuan di pengembangan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan karir. Di sini maksudnya menyiapkan ya karyawan untuk posisi ataupun tanggung jawab yang lebih tinggi di masa depan. Contoh misalkan seorang staf ya, seorang staf pemasaran yang berpotensi dipromosikan ke posisi manajer mengikuti program manajemen development program ataupun MDV untuk belajar tentang strategi pemasaran tingkat lanjut, manajemen anggaran, dan pengambilan keputusan. Baik rekan-rekan mahasiswa, slide berikutnya tentang eh, metode pelatihan ataupun on the job. Nah, di sini yang pertama ada job rotation ya, atau job rotasi adalah karyawan dipindahkan dari satu posisi atau divisi ke posisi lain untuk mempelajari berbagai jenis pekerjaan dan memperluas pemahaman terhadap organisasi. Misalkan contohnya seorang staf administrasi di bagian keuangan dipindahkan sementara ke bagian pengadaan selama 1 bulan. Nah, hal ini dilakukan agar ia memahami proses pembelian dan pengelolaan anggaran secara menyeluruh. Setelah rotasi ini, karyawan tersebut memiliki pemahaman lintas fungsi yang lebih baik dan siap untuk posisi koordinatif. Terus yang kedua, coaching teman-teman ataupun bimbingan langsung adalah karyawan dibimbing secara langsung oleh atasan ataupun senior melalui instruksi, umpan balik dan diskusi selama proses belajar, selama proses kerja maksudnya. Misalkan contoh seorang karyawan baru ya di bagian layanan, misalkan layanan pelanggan ya didampingi langsung oleh supervisor selama minggu pertama kerja. Nah, supervisor mengamati cara karyawan tersebut dalam melayani pelanggan dan memberikan saran untuk meningkatkan komunikasi dan empati dalam melayani keluhan. Terus yang ketiga, metode pelatihan ini yaitu magang. Di sini maksudnya adalah magang di sini belajar dari ahli ya, karyawan baru ataupun calon karyawan belajar langsung dari seorang ahli ataupun profesional yang berpengalaman untuk memahami pekerjaan secara praktis. Misalkan contohnya seorang mahasiswa magang di perusahaan arsitektur ditempatkan di bawah bimbingan arsitek senior. Nah, selama magang ia membantu membuat sketsa desain, mengikuti pertemuan proyek dan belajar menggunakan software desain arsitektur. Nah, berikutnya metode pelatihan of the job ya. Yang pertama ada role playing ataupun simulasi peran. Di sini role playing adalah metode pelatihan di mana peserta memainkan peran tertentu ya dalam situasi yang disimulasikan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal, komunikasi ataupun pelayanan. Misalkan contohnya eh, dalam pelatihan pelayanan pelanggan ya peserta diminta untuk berperan sebagai customer service dan pelanggan yang marah. Tujuannya apa? Agar peserta belajar menangani komplain dengan cara yang sopan, solutif dan profesional. Terus yang kedua case study ya ataupun analisis masalah adalah
peserta diberikan kasus nyata ya atau hipotetik yang berkaitan dengan pekerjaan untuk dianalisis, didiskusikan dan dicari solusinya. Misalkan contohnya karyawan bagian pemasaran mengikuti pelatihan di mana mereka diminta menganalisis sebuah kasus kegagalan kampanye iklan sebuah produk. Nah, peserta berdiskusi untuk menemukan ya apa penyebab kegagalan dan bagaimana strategi yang lebih tepat untuk pasar target. Terus yang ketiga, e-learning ataupun pembelajaran mandiri. Di sini yaitu pelatihan yang dilakukan secara mandiri melalui platform digital, baik dalam bentuk video, modul interaktif maupun webinar. Contohnya, misalkan seorang karyawan ya diwajibkan menyelesaikan pelatihan online tentang etika kerja dan budaya perusahaan melalui platform seperti Moodle ya atau Google Classroom. Terus ia dapat belajar kapan saja sesuai dengan jadwal dan mengikuti kuis untuk mengukur pemahaman dia. Baik, rekan-rekan mahasiswa, berikutnya analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama, identifikasi masalah kinerja. Di sini maksudnya adalah menentukan area ataupun bagian mana dalam organisasi yang mengalami penurunan kinerja atau tidak memenuhi target. Misalkan contohnya perusahaan retail ya menemukan bahwa dalam 3 bulan terakhir tim kasir sering melakukan kesalahan dalam penginputan harga promo yang menyebabkan kerugian dan komplain pelanggan itu meningkat. Yang kedua, setelah identifikasi masalah kinerja, yaitu kita kumpulkan data ya atau wawancara survei. Di sini kita menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan informasi dari karyawan ya, atasan ataupun pelanggan guna memahami akar permasalahan yang terjadi. Misalkan tadi lanjutannya, contoh misalkan HRD-nya ya ataupun HR melakukan wawancara dengan supervisor ya dan menyebarkan survei kepada kasir untuk mengetahui pemahaman mereka tentang sistem kasir dan SOP harga promo. Nah, hasilnya misalkan menunjukkan banyak kasir belum memahami fitur baru pada mesin kasir yang diupdate 2 bulan sebelumnya. Terus yang ketiga, setelah identifikasi masalah, kita kumpulkan data ya, bisa wawancara ataupun survei. Dan yang ketiga, kita menganalisis kesenjangan kompetensi. Di sini adalah kita membandingkan antara keterampilan yang dimiliki saat ini dengan keterampilan yang dibutuhkan agar kinerja itu lebih optimal tentunya. Misalkan contoh tadi ya lanjutannya berdasarkan hasil wawancara dan survei diketahui bahwa sebagian besar kasir itu belum mahir menggunakan sistem kasir terbaru. Makanya ditemukan adanya kesenjangan kompetensi teknis yang mengarah pada kebutuhan pelatihan tentang penggunaan sistem kasir versi terbaru dan pemahaman SOP harga promo. Baik, rekan-rekan mahasiswa, berikutnya desain program pelatihan menurut model dari Digi and Carey. Di sini yang pertama, tentukan tujuan kompetensi, yaitu kita menetapkan hasil akhir yang diharapkan dari pelatihan dalam bentuk keterampilan ataupun pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang peserta. Contoh misalkan perusahaan manufaktur ya ingin meningkatkan kemampuan teknisi dalam perawatan mesin produksi otomatis. Maka tujuan kompetensinya adalah setelah pelatihan pesertanya itu mampu melakukan perawatan mesin otomatis secara mandiri sesuai dengan standar operasional perusahaan. Terus yang kedua, rancang materi dan metode. Di sini menyusun isi pelatihan, ya, alat bantu, serta memilih metode yang sesuai dengan jenis keterampilan yang akan diajarkan. Contohnya misalkan materi pelatihan ya mencakup misalkan pengenalan komponen mesin otomatis, ya, prosedur perawatan harian dan bulanan, serta simulasi troubleshooting sederhana. Eh, Terus apalagi yang rancang materi dan metode ini berikutnya ada metode pelatihan yang digunakan. Nah, di sini ada presentasi ya untuk teori-teori dasar, video tutorial misalkan untuk memperjelas proses perawatan. Terus apalagi praktik langsung di lapangan ya atau hand on training dan yang terakhir diskusi kasus dan tanya jawab.
Nah, yang ketiganya apa? Desain program pelatihan ini yaitu uji coba dan revisi. Di sini kita melakukan uji coba pelatihan pada kelompok kecil untuk mengevaluasi efektivitas materi dan metode, lalu kita memperbaiki jika diperlukan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, berikutnya implementasi program itu faktor pentingnya apa saja? Ada waktu dan tempat yang nyaman ya, trainer yang kompeten, dan anggaran yang memadai. Di sini kalian bisa lihatlah contohnya ya untuk implementasi programnya. Sudah saya kasih contoh di sini. Berikutnya evaluasi pelatihan ya. Ada 4 level ya menurut Kirkpatrick model ya. Sini yang pertama reaksi ataupun kepuasan peserta. Eh, jadi misalkan seperti ini teman-teman. Setelah pelatihan itu ya peserta itu mengisi kuesioner kepuasan. Misalkan hasilnya 92 92% peserta itu menyatakan puas dengan materi ataupun metode dan fasilitator. Nah, komentarnya misalkan materi mudah dipahami dan langsung bisa diterapkan dalam pekerjaan harian. Ya, itu contoh-contohnya lah. Terus yang kedua itu pembelajaran peningkatan pengetahuan. Misalkan contohnya sebelum sebelum dan sesudah pelatihan peserta itu ada mengikuti tes pre-test ya, pre-test dan post-test. Nah, hasilnya misalkan skor rata-rata itu meningkat ya dari 60% menjadi 85%, menunjukkan peningkatan pemahaman tentang teknik manajemen waktu seperti Eisenhower metric dan time blocking. Terus yang ketiga, evaluasi pelatihan di sini adalah perilaku ya, perubahan kinerja. Misalkan contoh 1 bulan setelah pelatihan, atasan ataupun pimpinan langsung mengamati dan apa ya, mewawancarai peserta. Nah, hasilnya apa? Misalkan hasilnya 70% peserta mulai menggunakan to do list harian dan laporan pekerjaan menjadi lebih tepat untuk dibandingkan sebelumnya. Terus yang keempat, hasil dampak bisnis ataupun produktivitas. Di sini misalkan contoh produktivitas dianalisis 3 bulan dianalisis 3 bulan pasca pelatihan misalkan. Hasilnya menunjukkan misalkan efisiensi kerja meningkat sebesar 20% ya, keterlambatan pengumpulan laporan menurun dari 15% menjadi 5% misalkan. Nah, implikasinya apa? Akhirnya manajemen menyetujui untuk mengadakan pelatihan serupa bagi divisi lain karena dirasa ataupun dinilai itu cukup efektif memberikan perubahan. Baik teman-teman ya, rekan-rekan mahasiswa, berikutnya program pengembangan karyawan. Di sini ada job rotasi ya, perluasan pengalaman. Di sini contohnya karyawan bagian keuangan dipindahkan sementara ke bagian pemasaran selama 3 bulan. Terus tujuannya apa? Agar karyawan memahami proses bisnis secara menyeluruh dan memiliki perspektif lintas fungsi. Terus hasilnya apa, teman-teman? Karyawan menjadi lebih adaptif dan siap dipromosikan ke posisi manajerial yang membutuhkan pemahaman multidivisi. Terus program pengembangan karyawan yang kedua itu mentoring ya ataupun bimbingan karir. Contohnya misalkan eh, setiap karyawan baru ditugaskan seorang mentor dari level supervisor ataupun manajer. Terus aktivitasnya apa? Pertemuan mingguan untuk membahas tantangan kerja, diskusi karir, dan penguatan soft skill. Hasilnya misalkan karyawan lebih cepat beradaptasi, semangat kerjanya meningkat, dan turnover berkurang. Terus yang ketiga, bisnis games ya ataupun simulasi bisnis. Contohnya eh, diadakan workshop tahunan berupa simulasi pengelolaan perusahaan fiktif misalkan. Terus tim peserta itu harus membuat keputusan terkait keuangan ya, SDM, pemasaran dan produksi. Tujuannya adalah untuk melatih pengambilan keputusan, kerja sama tim dan pemikiran yang strategis. Hasilnya misalkan karyawan belajar pentingnya kerja lintas fungsi dan dampak keputusan terhadap hasil bisnis. Nah, berikutnya materinya tentang hambatan dan solusi ya.
masalah dan solusi. Misalkan pelatihan tidak relevan ya, solusinya apa? Kita bisa melakukan training needs analysis ya ataupun TNE yang akurat agar pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan keterampilan dan kompetensi karyawan berdasarkan tuntutan pekerjaan. Terus apalagi yang kedua budget terbatas misalkan. Nah, solusinya apa? Kita bisa menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait tentunya ya, dengan lembaga pelatihan profesional yang menawarkan program pelatihan berbasis kebutuhan dengan harga terjangkau ya atau sistem subsidi. Nah, alternatif lain adalah memanfaatkan pelatihan daring ya ataupun online learning yang lebih fokus, yang lebih ekonomis. Baik, rekan-rekan mahasiswa, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sampai bertemu di minggu berikutnya dengan materi yang berbeda. Lebih dan kurang saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.